Penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sudah semakin kompleks. Mencermati perkembangan permasalahan penyalahgunaan nafsa yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, di mana permasalahan tersebut telah melanda hampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Mencermati pergerakan ungkap kasus di Kediri, dapat disimpulkan bahwa sejatinya ada banyak korban penyalahgunaan nafsa yang memerlukan tindakan berupa pemulihan dari ketergantungan nafsa. Hal ini seharusnya menjadi prioritas, mengingat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan nafsa ada dua hal yang harus diselesaikan, yaitu sisi demand dan supply. Mungkin aparat penegak hukum, baik itu BNN dan atau penyidik Polri, maksimal dalam upaya represif. Akan tetapi, jika tidak dibarengi dengan upaya pemulihan melalui kegiatan merehabilitasi para korbannya, persoalan bangsa ini tidak akan pernah dapat diakhiri. Keseriusan pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan nafsa, Kementerian Lembaga sepakat menandatangani peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Ketujuh kementerian lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Khusus untuk upaya penanggulangan nafsa melalui kegiatan rehabilitasi di Kediri sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan dalam undang-undang, Kementerian Sosial RI sudah melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa melalui pendekatan pekerjaan sosial yang menekankan pada perubahan perilaku korban penyalahgunaan nafsa agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kegiatan tersebut diawali dengan mengangkat dan menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Eklesia Kediri Foundation sebagai institusi penerima wajib lapor IPWL. Sejak menjadi IPWL berdasarkan SK Kementerian Sosial nomor 43/HUK/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang telah mengalami 5 kali perpanjangan sebagai IPWL dan telah pula menjalankan sesuai dengan amanah yang terurai dalam SK dimaksud. Selain kegiatan pemulihan recovery bagi para korban penyalahgunaan nafsa, IPWL Eklesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peran serta masyarakat agar terlibat aktif dalam upaya menunjang pemulihan bagi korban penyalahguna narkotika. Agar masyarakat ikut terpanggil dalam upaya penanggulangan nafsa, serta untuk mewujudkan program pemerintah mewujudkan negeri yang kita cintai ini bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan nafsa, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, institusi penerima wajib lapor IPWL Eklesia Kediri Foundation akan melaksanakan tugasnya dalam hal menanggulangi maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan nafsa di wilayah kota dan Kabupaten Kediri dengan menggelar kegiatan yang sifatnya informatif dan edukatif bagi komponen masyarakat yang terpanggil untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan nafsa. Salah satu kegiatan yang telah terprogram dalam Proja IPWL Eklesia Kediri Foundation untuk tahun 2020 ini, salah satunya adalah memperkuat lembaga dengan memberikan peluang kepada segenap elemen masyarakat yang peduli dengan permasalahan penyalahgunaan nafsa untuk terlibat langsung dalam penanggulangan masalah nafsa sebagai sukarelawan penjangkau korban penyalahguna pecandu nafsa, khususnya yang berdomisili di kota dan Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mencetak relawan-relawan anti nafsa yang bersinergi untuk memberantas penyalahgunaan nafsa serta dapat menyampaikan pemahaman tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan nafsa yang didapat dari diklat. Para relawan ini nantinya akan menjadi agent of change untuk perpanjangan tangan IPWL khususnya dalam menjangkau korban serta untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan korban dari ketergantungan nafsa. Mengingat saat ini Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah yang berstatus darurat narkotika, maka institusi penerima wajib lapor
Eklesia Kediri Foundation berharap kegiatan pelatihan dan pelantikan bagi para relawan anti nafsa ini nantinya dapat meminimalisir peredaran dan penyalahguna nafsa khususnya di kalangan generasi muda di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Semakin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan nafsa tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan nafsa. Melalui sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan latihan diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bahaya peredaran dan penyalahgunaan pemakaian nafsa. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat untuk menambah informasi mengenai nafsa dan dampak penyalahgunaannya. Saat ini masyarakat semakin peduli akan ancaman bahaya nafsa. Masyarakat mulai mencari informasi peredaran nafsa sekaligus pencegahan penyalahgunaan pemakaiannya. Akan tetapi masyarakat terkendala minimnya program dan kegiatan rutin yang diadakan oleh pemerintah terkait upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa. Sehingga diperlukan sinergi pemangku kepentingan untuk memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut. IPWL Eklesia Kediri Foundation sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana berperan serta dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap nafsa. Melalui pendidikan dan pelatihan bagi relawan yang diharapkan menjadi media bagi IPWL Eklesia Kediri Foundation memberikan kontribusi bagi masyarakat baik secara teoritis maupun praktis dalam mencegah maraknya peredaran nafsa, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Kediri yang terus meningkat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembekalan secara teoritis, diskusi antar peserta diklat, serta simulasi dan umpan balik dari peserta diklat. Dalam pembekalan disampaikan bahwa relawan bekerja berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijelaskan pula prinsip kerja relawan, yakni ikhlas, profesional, bekerja tanpa imbalan, dan berintegritas. Dijelaskan pula bahwa relawan berfungsi sebagai penyuluh masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi dan diskusi bahaya penyalahgunaan nafsa. Disampaikan bahwa relawan merupakan inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri, dan relawan berfungsi juga sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan, peredaran, dan penyalahgunaan pemakaian nafsa.